وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون حاضرين والحاضرات الباقين الله سبحانه وتعالى warga bersama warga kita semua warga besar jemaah Masjid Al-Ikhlas Bang Gunung dan berbagai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus adalah pengajian ibu-ibu pada hari ini, hari Senin 27 Oktober ya 2025. Semuanya hadir dan akan hadir dan pernah hadir ya, kita puji anak cucu semuanya berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, teman sahabat lingkungan di mana kita berada ya, dan kita melekat kita cintai warga masyarakat ya, dan anak cucu semua Bani Adam wa min Hawa yang berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menjadikan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah ala hadhihi an-ni'am al-'azimah al-kabirah allati la tuhsa. Nikmat yang banyak sekali, yang besar, yang agung, yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan bisa menghitungnya ya. Nikmat yang banyak, iman, Islam, kesehatan, fursah hidup sehat, produktif, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air ya. Kita selalu bersyukur dan arti syukur ini juga luar biasa ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya yang kita sebutkan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, semua urusan sukses dan diberkahi oleh Allah, panjang umur, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Kita putri anak cucu, teman sahabat yang hidup di lingkungan kita agar menjadi kekuatan manfaat yang luar biasa, kekuatan kehidupan menghadirkan manfaat yang luar biasa. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang telah wafat dalam mendahului kita semuanya ya, khususnya kedua orang tua kita yang telah dekat kita, jadi keluarga dan hubungan kerabat, nasab ya, perpisahan dan hubungan yang lainnya, insyaallah mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di surga Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Khususnya adalah kedua orang tua kita yang termasuk wakaf untuk masjid ini ya, Masya Allah. Jadi al-muwaqifin dan muwaqifat semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis kita adalah majelis melihat hati kita, melihat kejiwaan kita dan melihat rohani kita ya. Dan manusia adalah sentral dari seluruh permasalahan. Dia objek dan dia subjek. Dia adalah pelaku, dia adalah juga yang ditata. Jadi pelakunya manusia dan yang ditata juga manusia, karena yang lain diperuntukkan
Ya, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum Allahu alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Silakan kalau mau baca. Ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ibu setuju nggak ayat ini? Ya Allah sih nggak minta setuju atau nggak setuju. Jadi Allah mengabarkan, menjelaskan kerusakan di daratan dan di lautan itu sebab perbuatan manusia. Kerusakan di Indonesia disebabkan siapa? Manusia. Di gunung manusia, di tambang manusia, karena tambangan tanah yang di hulu dan di lautan manusia juga. Dan pasti benarnya Sadaqallahul Azim. Jadi itu pasti benar, maka sebetulnya kehidupan ini adalah manusia, dan itu menunjukkan pentingnya tazkiyatun nafs. Karena urusan spiritualitas, urusan hati, urusan irodah, kemauan, urusan tekad itu barang yang tidak kelihatan. Jadi ibu lihatnya dendam, nah maksudnya kelihatannya senyum-senyum tapi dendam juga bisa. Nah itu maksudnya. Ya, itu urusan spiritualitas, urusan rohani dan seterusnya. Maka jadi tazkiyatun nafs mengelola kejiwaan, mengelola hati, ya, itu adalah segala-galanya. Gitu. Dan tidak semua pengajian juga bisa menyentuh jadi kesadaran hati, tidak semuanya. Orang-orang pintar yang nakal itu juga pintar banget, nah gitu kan, tapi nakal banget, ya gitu. Jadi tidak, jadi mau diperuntukkan apa pengetahuan itu. Ya, kalau bicara haji itu kan baik kan, rukun penyempurna rukun Islam. Tapi ada yang nakal. Nah, gitu. Dan kalau urusan haji, kalau praktisinya pasti orang muslim, pembimbingnya pasti muslim. Ada yang punya KPIH adalah ustadzah yang banyak, kiai. Tapi dan kalau ilmu luar biasa, karena udah ngecepres di mana-mana. Ngecepres itu misi pengajian sono, pengajian sini, pengajian situ, pengajian sono, dan itu cuma menjadi cerita. Nanti ibu ada pengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan begitu. Ibu-ibu, saya sebentar lagi ngisi di tempat lain gitu. Mau belum ngisi apa-apa, sudah cerita. Benar nggak itu? Sama sekali tidak tersentuh. Jadi karena saya punya saudara perempuan sangat populer kalau di Kabupaten Pati. Saya baru datang jam 8 tadi dari Pati. Ini ngantuk-ngantuk juga kalau bukan karena Allah. Jadi nggak bisa. Karena udah ditunda kan kemarin kan. Jalan malam ya Pak Ustaz. Nah, Jalan malam. ya siang malam karena dari kemarin. Nah jadi begitu. Jadi Bunda luar biasa. Maka ilmu zahir sangat penting, ilmu
dan karena ini akan menyentuh. Jadi praktek yang luar biasa. Meskipun saya ini ngajar, tapi saya juga nyerang orang-orang lain. Enggak, saya termasuk orang yang berpenyakit yang luar. Nah itu kira-kira begitu. Karena kita tidak ingin mencetak orang yang senang menyerang. Nah, jadi muharabatuka liwairika la tadullu ala ilmika wa zakaika, bahwa jadi penyerangan kamu terhadap orang lain tidak menunjukkan kepada ilmumu atau kebersihan hatimu. Nah gitu. Nah manusia itu tidak ada yang selamat dari kesalahan. Ya, betul gak nih? Tidak ada yang selamat. Dan semakin orang itu merasa dia benar, apalagi paling benar, disitulah dia letak kesalahannya. Begitu. Makanya tidak ada dari Bapak Adam dia punya kesalahan, padahal juga kekasih dan pilihan Allah. Ibu Hawa dia punya kesalahan, karena al-khata'u wan nisyanu majbulatun ilal insan, bahwa salah dan lupa itu melekat dengan karakter manusia. Supaya tidak salah, yuk eling-eling itu ingat. Saya harus salah, saya harus nggak salah. Di saat orang itu ingat, maka dia akan hati-hati. Di saat orang itu tidak ingat, maka dia kehilangan kehati-hatian, maka terjatuh di dalam kesalahan. Salah ucap, salah melihat, salah dengar, salah nota, bisa. Jadi terjatuh kepada kesalahan. Oke, nah inilah majelis kita, maka harus selalu termasuk tema kita. Tema hari ini, tema apa itu? Ada arti perintah adalah ibadah. Itu untuk menarik kepada tazkiyatun nafs juga agak berat juga. Jadi karena taat itu artinya patuh, ibadah itu artinya pengabdian. Jadi di situ terselip makna yang indah. Jadi orang yang patuh itu, jadi di situ mengandung pengabdian. Patuh kepada Allah berarti mengabdi kepada Allah. Patuh kepada Rasul adalah mengabdi kepada Rasul. Ya, secara bahasa patuh kepada imam adalah mengikuti imam. Ya, mungkin pakai bahasa kalau selain Allah mengikuti. Patuh kepada Rasul adalah mengimani, mencintai dan mengikuti Rasul. Ya, patuh kepada orang tua adalah jadi mengikuti perintah orang tua. Ya, meskipun kalau memakai kata abdi itu agak berat, karena mengabdi itu menghamba itu berat. Jadi harus hanya kepada zat yang menciptakan, karena tidak boleh nawar kalau itu. Kalau orang tua boleh nawar, jika perintahnya bagus maka harus dipatuhi. Tapi jika perintahnya tidak benar, maka tidak wajib dipatuhi, tapi harus tetap memakai etika yang sangat santun. Nah begitu. Kepada Rasul, meskipun ada bahasa kalau yang salah tidak dipatuhi, tapi tidak
termasuk karena Rasulullah wajib dipatuhi. Mayyuti'ir Rasulah faqad ata'a Allah. Begitu. Dan siapa yang patuh kepada Rasul berarti patuhlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dari surat An-Nisa-nya ya. Surat An-Nisa ya, ayatnya yang ke-80 ya, 80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ya, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Coba Abu Dak baca, siapa yang baca? Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Iya. Jadi siapa yang patuh kepada Rasul, maka berarti patuh kepada Allah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak, maka Rasulullah itu menuntun, mengarahkan, menyampaikan, tidak untuk menjaga orang yang tidak patuh, apalagi berpihak kepada orang yang tidak patuh. Wala takul lil khainina khasima. Ya, jadi ada apa namanya? Allah dan Rasul. Nah, apakah semua orang yang patuh itu tulus? Nah, ini disinilah nanti menguat jadi tabir berikutnya. Jadi orang yang patuh itu orang hebat, karena tidak ada perintah kecuali dilakukan, tidak ada larangan kecuali ditinggalkan. Dan itu definisi takwa yang paling umum. Takwa itu apa? Takwa itu adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Gitu. Nah, itu benar. Dan orang yang mempunyai kebiasaan seperti ini dan menjadi hobi, itu adalah orang pelan-pelan itu akan mendapatkan rasa dzauq. Dzauq itu cita rasa di sini, kelezatan. Nah, orang yang sudah merasakan kelezatan itu disitulah nanti letaknya tazkiyatun nafs. Nah, tapi kalau ngus-ngusan, jadi nanti itu terasa lelah. Pagi cerita, lo kenapa? Aduh, saya kebanyakan qiyamul. jadi lucu kan begitu. Orang qiyamul itu adalah sebuah kelezatan, dan kelezatannya Rasulullah, para ummahatil mukminin adalah qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sebuah amal baik yang tidak jadi berubah menjadi kelezatan atau tidak dibarengi dengan kelezatan, itu juga dia bisa bosan. Nanti ketika merasa lelah bisa berkurang. Tapi ketika dibarengi dengan kenikmatan dan kelezatan, maka jadi itu adalah pekerjaan hati. Ya, begitu harus bisa merubah menjadi kelezatan. Al-ladzah, nah, bahasanya ladzidh itu bahasa Arab. Ya, maka yang bersinggungan adalah masalah hati. Orang untuk mencari kelezatan itu dicari di mana-mana, kadang harganya mahal. Hanya ingin berdoa
yang dikabulkan. Akhirnya dia, wah kayaknya saya harus pergi umroh sekarang. Kenapa? Aku punya kegayuan atau apa namanya, punya keinginan yang ini. Terus kenapa mesti harus di sono? Kan di sono tempat mustajab kan. Untuk mencari itu aja harganya mahal. Untuk mencari, katakanlah Bunda ingin makan apa gitu, ternyata dicari, meskipun jauh juga dicari. Itulah harga sebuah jadi kecocokan hati dan kelezatan hati. Bagaimana kemudian perintah-perintah Allah tadi itu bisa berubah menjadi sebuah kelezatan. Ya, biasanya memang sudah berjalan cukup lama, setidaknya 30 hari atau 40 hari, apalagi sudah berhari-hari, berbulan-bulan. Kenapa ada kata 30? Puasa Ramadan kan cuma sebulan. Ya, itu adalah merangsang membuat kebiasaan. Kenapa Nabi Musa dinaikkan, dipanggil oleh Allah Salasina jadi yauman, terus ditambahi 10 hari menjadi 40 hari. Kenapa bagi orang yang haji dan umroh, aku mau arbainan. Arbainan itu apa coba? Arbainan itu apa? Adalah 40. Arba'in kan 40. Orang kalau sudah bisa istiqomah jadi 30 kali suatu kegiatan atau 40 kali sebuah kegiatan, itu titik awal pemulaan pembuatan sebuah karakter dan kebiasaan. Itu saja juga bisa hilang total. Habis puasa Ramadan lepas balik seperti sedia kala. Nah begitu kan? Begitu juga habis arbainan di Makkah dan Madinah, pulang malah lepas baju, lepas kaos. Ya kan? Ini jadi awal dari membuat kebiasaan. Lalu barang siapa yang bisa menjaga 10 kali 40 jadi kali sholat subuh tidak pernah tidak pernah lepas dengan berjamaah, maka coba Bunda cek, luar biasa. Tapi itu adalah, jadi bukan alhamdulillah saya 40 kali sudah alhamdulillah terus selesai, enggak begitu. Nah, karena ada hadis juga, jangan seperti seseorang yang qiyamul lail lalu kemudian meninggalkannya. Jadi harus membuat karakter. Tidak ada kelezatan kecuali kelezatan bersama Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan perintah tadi. Makanya hadis qudsi mengatakan jadi la yabna adam lan tajida ma indi di Al-Qur'an. Jadi ini saya dari hadis ya ibn Adam ya lan tajida begitu ya lan tajida ma indi illa biadai ya maftaratuhu alaikum. Ya. Kelihatan ya? Udah ya. Ini begini. Wahai anak Adam, kamu tidak akan mendapati apa yang ada di sisiku kecuali dengan menunaikan apa yang aku fardukan padamu. Jadi fardu ini adalah perintah Allah, tingkatnya yang paling tinggi. Dilakukan
sampai menjadi kebiasaan dan mengkarakter. Yang sudah menjadi kebiasaan dan mengkarakter itu belum tentu dapat kelezatan, belum. Tapi pertama sekali akan menghilangkan rasa berat untuk melakukannya karena sudah terbiasa. Ya ngaji begini, ngaji ini kan ketika sudah terbiasa itu kenapa nggak ngaji ya kan begitu. Tapi kalau belum terbiasa, libur juga nggak nanya-nanya juga, karena memang belum hadir di sini. Nah begitu belum hadir, ya. Tapi ini satu tingkatan. Gimana? Nah, kemarin ngaji nggak pada hari Senin? Yang kapan itu? Hah? Nggak, yang di sini kan mundur juga kan? Ya. Tapi ibu nanya-nanya nggak? Iya. Hah? Ada FGD tentang pesantren yang ramai itu ya. Nah, jadi seperti itu. Maka ketika sudah menjadi kebiasaan itu pertama sekali kita sudah apa? Ya, sudah mumarosah, sudah terbiasa dan sudah mulai sering bertanya dan kalau tidak merasa kehilangan. Tapi belum tentu lezat. Lezat ini tingkatan berikutnya. Ya. Jadi karena kelezatan ini sudah menjadi pekerjaan hati, pekerjaan rohani, ya. Apalagi kalau adalah sebagian orang, jadi kita punya pengajian Seninan, namanya itu udah berjalan udah tidak tahu lama. Jadi ada yang mengatakan Seninan adalah kekuatanku, Seninan adalah roh, ya begitu, spirit. Jadi ketika jadi Seninan maka kemudian menjadi sehat. Ya padahal itu sugesti. Kalau asam urat mah tetap asam urat aja. Tapi tapi menjadi kekuatan. Dan banyak cerita orang-orang hebat. Jadi misalnya ahli zikir, wirid yang sudah lezat tadi, sampai dia dalam keadaan secara fisik kurang memungkinkan pun juga itu bisa dilakukan dan dia tidak merasa ada hambatan. Banyak cerita, ada kitab judulnya Al-Waqtu Ammarun Aw Damarun. Waktu itu jadi bahwa menjadi makmur atau menjadi penghancur. Nah, umur ini mengaji pemakmur atau menjadi penghancur. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya benar ada malangkan tidak ma'indi illa bi'adai maftaratu alaikum. Tapi melaksanakan fardu ini adalah standar. Standar itu apa? Karena wajib hukumnya. Nah, jadi kita secara perhatian memang harus jadi lebih mementingkan dibanding yang sunat. Tapi bukan karena bobot, kalau tidak nanti diseksa. Nah begitu, bukan karena itu. Lalu kemudian ketika seorang hamba ini sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus apa haknya dari Allah? Kata Allah, aku pasti memasukkan ke dalam surga hambaku yang berbakti dan mengabdi kepadaku. Ya gitu. Apa tadi? Pasti memasukkan surga. Nah ini pembahasan tidak pengen pahala dan tidak takut siksaan atau tidak pengen surga, itu pembahasan tazkiyatun nafas. Tapi berbicara posisi, kamu siapa? Ya saya orang penting lah. Memang kenapa? Presiden, bukan itu yang saya tanyakan. Kamu siapa? Aku Jibril. Bukan itu yang aku tanyakan. Nah terus apa? Ya kamu siapa? Coba cari jawaban. Aku adalah hamba Allah. Mau presiden,
mau malaikat, mau sopo lah terserah, tapi tetap statusnya hamba Allah. Hamba Allah adalah sudah kena tugas yang namanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah al-haqqul ma'bud, yang maha hak yang diibadahi. Pakai niat, pakai kepinginan, enggak pakai kepinginan tidak ada masalah. Di sini ini letak tazkiyatun nafs, Bunda. Agak rumit ini. Sekarang begini. Surga itu makhluk Allah apa bukan? Makhluk kan? Neraka makhluk Allah apa bukan? Sifatnya neraka membakar dan paling tidak enak. Sifatnya surga di dalamnya semuanya ada kenikmatan. Oke. Kenikmatan juga kan yang nyiapin Allah kan, yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Neraka juga kalau membakar yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin meletakkan bahwa kita hamba, bahkan lebih mulia dari surga dan neraka. Manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Aku muliakanlah anak Adam dan diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Neraka juga ciptaan Allah. Siapapun yang masuk neraka kebakar, sengsara dan seterusnya. Tapi nggak boleh mati, nggak boleh hangus. Boleh hangus tapi nggak boleh mati. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Iya. Tapi ada nggak orang yang tidak kebakar dengan api? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Ya ada lah, kisah Nabi Ibrahim. Ya kan kebakar dengan api. Dan bahkan di situ ada banyak tawaran. Jadi orang umum, penguasa Namrud adalah mengatakan kita bakar Ibrahim. Ibrahim alaihi salatu wassalam punya Allah. Allah lah yang mempunyai penguasa tadi, dan Allah yang mempunyai api juga kan. Kan dia bilang, api kamu makhluk dan aku makhluk. Antar makhluk jangan saling menyakiti. Yaitu bahasa umum, bahasa Allah. Qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, jangan kau bakarlah Ibrahim, tapi jadikanlah tetap dingin dan selamat. Ya, coba tuh lihat. Ya, jadi ini semuanya makhluk. Maka kudu ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut api neraka dan juga jangan kesengsem surga. Ya. Meskipun dalam tahapan yang tadi saya sampaikan, Allah minta surga dong. Boleh enggak? Ya boleh. Mau mintanya ke Allah. Coba minta tetangga, bisa enggak dia? Nah, karena yang punya surga adalah Allah. Ya Allah, mohon selamat dari api neraka. Boleh enggak? Ya boleh. Mau mintanya ke Allah dan yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks hati, jadi orang itu harus totalitas karena Allah. Namanya lillahi ta'ala. Ya. Mau melakukan fardu apa aja, meskipun secara kebahasaan itu adalah orang yang patuh. Orang yang patuh itu bagus dibanding orang yang celelehan tidak mau patuh, ya kan? Patuh sedikit, patuh enggak patuh banyak misalnya. Pasti adalah secara kebahasaan yang mulia adalah patuh. Dibalik, apakah semua orang yang patuh itu tulus? Semua yang patuh tulus kan? Belum tentu. Menterinya Pak Prabowo separuh nggak patuh sama dia, nggak tulus sama dia, karena dikendalikan oleh orang lain. Misalnya contoh begitu. Benar nggak ini? Tuh kan? Jadi luar biasa.
Gitu. Politik ini Bu. Iya, bisa benar bisa salah juga. Ya jadi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengungkap contoh yang tadi. Jadi ada seseorang, ini contoh berulang kali di seorang abid namanya. Dia begitu lezatnya berdialog, berdiskusi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak lumrah itu tidak umum lah. Sangat-sangat jadi kesengsem luar biasa dengan kecintaannya kepada Allah. Jibril alaihissalatu wassalam juga makhluk. Ini juga makhluk, yang lain juga makhluk. Jibril matur kepada Allah, ya Allah siapa itu? Itu adalah hamba-Ku. Luar biasa. Sampai begitu ya. Jadi beribadah kepada Allah. Boleh enggak saya memohon melihat catatannya gimana? Ini kan nakal juga seperti ini. Kan itu kan hak prerogatif Allah. Catatan setiap orang ini kan hak prerogatif. Wong buka rekening orang aja nggak boleh jadi oleh PPATK, ya kan? Harus mendapatkan izin pengadilan katanya kan begitu kan. Jadi ini minta supaya Allah jadi memberitahu nggak boleh. Tapi meminta ke Allah boleh nggak? Nah, ya kan? Ya kalau nggak boleh nggak apa-apa ya Allah. Ini kan memohon. Saya memohon juga bukan kepada yang lain, yang mempunyai itu juga. Ternyata diberitahu oleh Allah. Cara memberitahu bagaimana? Al-Kashf. Dibuka tabir, kelihatan ternyata orang ini yang tadi lezat ibadah tadi, kemudian dia tercatatnya masuk neraka. Maktubun annahu min ahlin nar. Coba Bunda, kalau Bunda tulus senyum, tapi enggak gimana tuh? Kan sudah ibadah, kenapa masuk neraka? Kan begitu pasti kan? Berarti Bunda juga belum tulus juga. Paham kan? Tadi kaget enggak? Lah begitu. Kenapa mesti kaget? Kan tulisan juga itu urusan Allah. Mendingan gak tahu. Ya, jadi malah gak ada masalah. Bunda, sekarang pergi kemari, naik mobil dan naik motor. Tahu-tahu buka dompet kagak ada, ketinggalan. Atau STNK ketinggalan. Tadi ketika nggak tahu itu malah nyaman. Nah begitu. Begitu tuh, gimana nih? Tuh kan? Ya, maka nggak tahu itu kadang jauh lebih baik daripada tahu. Nah, kaget. Akhirnya malaikat karena diberitahu oleh Allah dan dia masuk neraka, kasihan dia ngaji sungguh-sungguh begitu akan masuk neraka, dikasih tahu lah sama malaikat. Wahai fulan, saya tadi memohon kepada Allah dan kamu itu ternyata nanti akan masuk neraka. Cueknya, karena bukan menjadi urusannya. Nah, gitu. Alhamdulillah. Diulang lagi. Bagaimana orang dikasih tahu masuk neraka bilang alhamdulillah. Ya, lalu kamu nanti masuk neraka. Catatan yang ada di buku rahasia kamu, tabungan itu kamu masuk neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba ini Bunda sambil mikir lah, nggak bayan-bayan atau nggak main-main gitu. Terus diulang lagi. Lalu kemudian hamba itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangun dari sujud, kamu itu dikasih masuk neraka, malah alhamdulillah malah sujud, gimana sih kamu gitu. Kan dia bertanya nih hamba tadi, memang lo siapa gitu. Nah, karena dia orang Betawi atau orang memang lo siapa? Saya Jibril. Bukan itu yang aku tanyakan. Memang lo siapa? Saya hamba Allah. Nah, tahu nggak kamu apa tugasnya hamba itu? Yang tadi, hamba itu patuh aja budak. Budak itu mengabdi, patuh aja nggak usah. Jadi
Hamba yang patuh itu pasti dipikirkan dan dicukupi oleh majikannya dan disayang oleh majikannya. Benar enggak? Udah pernah orang yang hobinya ngurusin burung yang bagus-bagus gitu di pasar mana itu yang dekat Pramuka tuh, Jatinegara tuh, itu luar biasa. Jadi orang pada beli dan beli kurungannya dan seterusnya. Hanya jadi ketika jam sekian disuruh bunyi misalnya begitu, dan setiap jam itu bunyi, ternyata dia dibelikan. Dia nyari di Google makanan burung ini apa, dicari. Dia belum tentu nyariin begitu untuk anaknya. Lalu kemudian beliin pisang di ini dan seterusnya, dicukupi. Bahkan dia baru bangun dan belum cuci muka, dia sudah melihat itu. Jadi hamba itu adalah jadi melaksanakan apa yang dilakukan oleh majikan. Nah begitu, oleh kata ini tadi. Lalu terserah majikan juga. Kalau majikan itu ridho meletakkan aku di neraka, lo majikan aja ridho sesuatu yang dicintai tapi diletakkan di neraka. Kenapa dia ridho? Kenapa saya tidak ridho? Saya sangat ridho dan senang apa yang diputuskan oleh majikanku itu. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nah, inilah tazkiyatun nafas. Pulanglah, malaikat Jibril menghadap, gimana? Wah, itu orang nggak masuk akal. Allah bukalah lagi, coba lihat, ternyata sudah berubah menjadi masuk surga. Jadi perubahan jadi buku big data ini bisa dirubah dalam waktu 1 detik. Dan yang merubah adalah majikan, bukan kita. Nah ya, kita harus menjadi hamba yang patuh karena majikan tadi. Dan tidak usah, ya Allah, saya patuh jangan masukin neraka gue ya. Jadi enggak gitu. Ini tingkatan lebih tinggi daripada yang ini. Kita mulai ketangkapan udah. Gimana nih, boleh enggak? Disitulah kemudian manusia itu memang ada kelasnya. Sama-sama cinta. Ada kelasnya nggak kira-kira? Wow, bini gue cinta banget sama gue, tapi saya dikekang, ya kan? Itu nggak cinta namanya tuh. Ya, ternyata cinta itu berkelas. Nah nanti Bunda klik aja di Google bagaimana derajatnya mahabbah, derajat cinta itu bagaimana. Jadi ada cinta itu ya biasa cinta. Ada cinta sampai mengganggu tidur dan aku gak bisa tidur karena saya terngiang-ngiang. Ya kan begitu kan? Jadi luar biasa, makanya ada mahabbah, ada al-ishq, ada al-hanun. Jadi cinta, ishq itu gandrung. Ya, kemudian ada al-hanun, rindu. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya apa? Yang sifatnya hududun nafs, apa bagian hak jiwa ini atau bagian nafsu itu nggak hadir di situ. Jadi mau diletakkan di neraka, neraka kan juga makhluk Allah. Ya, kan tidak boleh neraka itu ketetesan atau kecipratan jadi makanan ahli surga dan minuman ahli surga. Begitu nyiprat, padamlah itu neraka. Itu luar biasa kan? Orang yang dicintai oleh Allah diletakkan di neraka, padamlah neraka itu. Nah gitu, makanya bagaimana kemudian karena Allah tadi. Antara karena Allah dengan berdoa ini luar biasa. Jadi orang berdoa itu apa hukumnya? Wajib. Baik, diperintahkan. Dan kalau tidak berdoa disebut sombong. Ya kan bagi yang butuh. Bagi yang tidak butuh, apakah kamu butuh?
sesuatu wahai Ibrahim? Enggak. Saya cuma butuh Allah katanya. Kan ketika Nabi Ibrahim diletakkan di api, Jibril datang. Allah yuqri'ukas salam ya Ibrahim. Assalamualaikum. Allah kirim salam. Jibril menawarkan, apakah kamu butuh bantuan? Enggak. Saya cuma butuh Allah. Subhanallah. Bisa enggak sampai begini? Ngeri. Nah, butuh bantuan. Tapi boleh enggak minta bantuan dalam hal yang jadi dipisahin atau dimampuin oleh makhluk Allah? Boleh. Tolongin dong ambilin tongkatku. Tolongin dong kirim ke sini STNK ku karena ketinggalan. Itu boleh, nggak ada masalah. Nah begitu. Jadi tapi itu tidak boleh dijadikan sebuah andalan yang ada di sini. Nah begitu. Nah, ya, jadi luar biasa. Inilah ketika bicara masalah kita melaksanakan perintah itu adalah ibadah. Dari sisi mengabdi oke, tapi tidak semua pengabdian bisa berujung tazkiyatun nafs. Sedikit mulai ketangkap nggak bunyi? Puasa, kita ini, sholat, zakat, puasa, haji, ngaji Quran, ngaji syariat, majelis taklim, ingat mati, pendek angan-angan, terus selalu berzikir, terus apa lagi? Dan selalu berbuat baik kepada sesama. Ini semua amal baik. Tapi ini adalah sarana tazkiyatun nafs. Dan orang yang melakukan semuanya itu atau melakukan sebagian itu disebut orang baik, pasti. Tapi apakah pasti kemudian membuat hati ini bersih? Belum tentu. Ya, karena terselip apa? Apalagi kalau masih muda gitu, apa namanya tuh? Orang itu nggak tahu kalau gue di sini apa sih, kan gitu. Nah, tersinggung lah. Kemudian apa dan seterusnya. Nah, ini jadi makanya semuanya ada tingkatannya. Latihan itu adalah bagian dari tahapan. Jadi ketika sudah terlatih biasa wiridan itu berdoa dan wirid itu sehari, bunda ini banyak banget. Subhanallah, setiap habis sholat, alhamdulillah setiap habis sholat itu sudah 100 kali. Kali 5 udah 500 kali. Tapi kadang ngedumel mah ngomel-ngomel juga tetap kan. Jadi tidak mempunyai efek yang sangat berarti. Tapi catatannya bagus. Dia zikir banyak-banyak. Kalau diperlihatkan pahala itu nggak muat tuh rumah, good banget. Tapi juga kepotongnya juga banyak banget. Terus jadi seperti itu. Jadi dapat hilang. Karena tadi tidak dijaga di sisi yang lainnya. Suudzon ngambil tadi. Jadi melengos ngambil tadi juga. Melengos tahu kan? Buang muka. Nah ini jadi ya kira-kira makanya di satu sisi baginda Rasul SAW mengingatkan ada dulu namanya muflisun. Tahukah jadi siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah orang yang datang kepadaku Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan di sholatin wa zakatin wa infaqin, datang dengan sholat, zakat, puasa, haji. Ya, tapi bersamanya juga tangan pusing, mulut pusing, pikiran pusing. Makanya apa? Untuk membayarin tadi makanya habis. Nah, memastikan setelah taat tadi, setelah patuh dan tunduk, maka memastikan bahwa perbuatan tadi tidak dirongrong jadi hati atau nafsu yang tidak baik. Nah, karena kalau masih ada maka kebiasaan kita dalam beribadah itu tidak bisa merubah karakter. Nah, makanya harus ada
takwinu jadi al-amal, jadi membangun supaya bisa beramal secara kontinu. Dan Rasulullah juga mengatakan dalam hal itu, afdhalul a'mali adwamuha wa in qalla. Yang paling mulia dari amal itu sedikit, yang penting kontinu. Nah itu ada terus. Tapi ini adalah dalam konteks pembiasaan. Begitu. Nah, efek dari kebiasaan yang baik, sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah bisa membentuk jadi kepribadian hati dan rasa yang bagus, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus misalnya begini, sholat itu kan karena Allah, tapi kalau sholat duha karena Allah juga kan? Karena niatnya juga lillahi ta'ala. Tapi akan lebih terasa getol kalau lagi kebutuhan pada mendesak. Sholat hajat juga begitu. Kenapa enggak? Kenapa tidak begini? Saya selalu menjalin komunikasi dengan Allah karena saya rindu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan karena didorong oleh kebutuhan. Masya Allah itu ibu, sholat malamnya luar biasa. Iya, urusan banyak banget. Salah kan tidak? Karena mengadu kepada Allah adalah jalan yang benar, pengajuan yang benar. Tapi kalau tidak ada problem, kayaknya nggak nengok-nengok saya terlalu banyak kan? Itu juga disampaikan ke Allah ketika jadi seorang hebat ternyata dipuji oleh Allah dengan sakit yang luar biasa. Jibril datang, ya Allah, itu kan hambamu yang baik, yang soleh, solehah. Kenapa dipuji seperti itu? Ya kan? Lalu Allah berfirman memerintahkan Jibril, coba telingamu dekatkan di nafasnya, gitu. Ya ini saya, jadi nggak begitu juga tadi ya. Lalu gimana? Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Ternyata keluar masuknya nafas adalah menyebut nama ya Allah. Pertanyaannya, kalau tidak ada cobaan kira-kira keluar nafasnya, keluar masuk nafas menyebut nama Allah nggak kira-kira? Kira-kira begitu nggak pun? Setiap keluar masuknya nafas selalu teringat terkait dengan Allah pada belum tentu. Makanya masalah itu menjadi penting, cobaan kadang juga penting karena membuat orang itu jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, situ dulu. Silakan kalau ada sesuatu yang disampaikan. Ya, silakan.
Ya, pertama bahwa masalah ridho ya, ridho itu kan rela. Rela itu kira-kira lawannya apa? Tidak rela kan? Ya itu mah secara bahasa. Orang ridho itu apa? Ridho itu biasanya, oh dia udah diizinkan, maka berbuat apa aja boleh. Itu namanya ridho. Raditu billahi rabban wal islami dinan wa Muhammadin nabiyyan. Ridho itu tidak ada batas-batas yang dipakai untuk membatasi orang lain, namanya ridho. Nah, jadi dia bisa berbuat, nah, jadi di wilayah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ridho itu adalah ngedumel. Ya, maka itu tidak ridho. Tapi saya ridho kok, tapi kok ngedumel, itu nggak ridho namanya. Ya, jadi ridho. Makanya kalau coba kita lihat di Google apa pengertian ridho dalam konteks tasawuf, yang itu ridho, nanti akan ketemu. Biasanya jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan hambanya, dan itu adalah bebas untuk melakukan apa saja seperti yang dibolehkan, ya itu satu. Ridho itu adalah di atas sabar, ya, karena kalau sabar masih merasakan sakit, tapi karena ingin mendapatkan balasan keridhaan Allah, maka dia tekan rasa sakitnya menjadi jadi disabarkan. Makanya sabar itu ada unsur menahan, begitu. Nah kalau ridho itu sudah di atas, jadi sabar. Dia menikmati rasa sakit dan tidak enak, kayak menikmati sesuatu yang enak dan tidak sakit. Nah begitu, aku sudah ridho. Maka radhiyallahu anhum wa radu an. Itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada para sahabat Nabi. Dulu diajari kalau menyebut Nabi disuruh bilang sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendengarkan sahabat maka dianjurkan untuk membunyikan radhiyallahu anhum wa radu an. Nah begitu, membalas dengan ridho. Wa nihayatul ata, puncaknya memberi. Ya, jadi sebagaimana Allah meninggikan balasan ridho yang ada di dalam jadi Al-Quran Karim, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Jadi Allah menjanjikan kepada orang mukmin surga banyak isinya, tapi ridho Allah jauh lebih besar. Ridho itu jadi Allah membuka lebar-lebar tanpa batas kepada orang yang diridhoi itu tadi. Nah, maka ketika kita melatih jadi jiwa kita, hati kita untuk ridho, ya memang tidak. Kenapa begitu? Sudah nggak ada pertanyaan itu, gua ridho. Nah kalau masih ada ngedumel itu tidak ridho. Ya, tapi bisa masuk sabar. Gue sebetulnya sakit hati saya, tapi ya saya pengen mendapatkan tingkatan itu di sisi Allah. Kalau sakit jangan diomongin. Nah, karena tidak akan bisa mencapai ridho. Ridho itu sakit, tapi dia tidak mentolerir mulut untuk mengomongin. Coba kita lihat di surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat yang ke mungkin 22 ayat. Surat
13 22 walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ya. Ada enggak walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Coba baca terjemahannya biar bergambar. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jadi sabar karena ingin kelas. Kelasnya apa? Kelasnya ridho Allah. Jadi udah nggak, jangan ngomong begini. Selama ini gue sudah sabar loh ya. Nggak begitu ya, nggak sabar itu namanya. Ya gitu. Kurang apa lagi saya sudah sabarnya kayak begini. Itu namanya nggak sabar. Sabar itu tidak, apalagi dimungkin-mungkin. Ini ya. Tapi sabar dan itu apakah merasakan sakit? Iya. Kalau nggak merasakan sakit, namanya orang yang mati rosok. Ya. Harus merasakan sakit, tapi kemampuannya untuk menahan lebih tinggi daripada rasa yang dirasakan tadi. Maka disitulah dia lulus. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda pasti tahu, saya juga tahu punya urusan yang harus sabar dan tidak, kan begitu kan? Ya. Nah, kalau ridho itu di atas itu, jadi sakit tapi dirubah menjadi sebuah kelezatan. Dan jangan ngomong gini, memang lu nggak sakit? Ya sakit sih, terus gimana lagi? Nggak usah ngomong gitu juga. Ya, tadi kan sudah diniatin. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Jadi sabarnya karena mencari ridho Allah. Kalau ngedumel nggak jadi dapat ridho Allah, dan sakitnya juga terasa betul. Nah, jadi begitu. Nah, kalau ada orang sabar yang bukan untuk mencari ridho Allah, wah aku sih kalau punya duit itu gue labrak tuh gitu. Nah itu nggak sabar namanya, karena digantungkan kalau punya duit, berarti nggak bisa. Dan ini udah sakit dan tidak dapat pahala lagi, maka mendingan jadi saya karena Allah. Nah begitu. Paling tidak berdoa kayak doanya Umi sama. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gue sakit sebetulnya, tapi aku karena Engkau berilah jadi pahala yang tinggi dan ganti yang lebih hebat. Nah gitu aja. Itu doanya Umi Salama itu kan. Ya. Nah kalau ketemu orang jangan cari orang untuk ngomong. Kalau ngomong itu namanya melepaskan yang ada di sini juga. Itu nggak sabar juga. Apalagi itu nggak bisa. Bergambar ketemu teman lama, nggak diceritain sama ya udah, nggak jadi sabar itu namanya. Sabar itu ngempet al-habsu, ngempet mulut tidak ngomong, ngempet hati tidak ngedumel, ngempet anggota tubuh tidak melampaui batas. Makanya sabar itu orang kuat meskipun masih di bawah ridho. Makanya bulan Ramadan disebut bulan sabar, karena orangnya pada kuat menahan tidak makan dari pagi sampai sore. Nah begitu. Dan tidak usah, saya sudah berhasil tidak makan dari
semuanya juga melakukan itu, ya kan begitu. Karena itu kan ada yang secara fisik, ada yang secara kelezatan. Makanya puasa pun tingkatannya kan juga ada 3. Kalau menurut tazkiyatun nafas. Oke, nah terus dalam rangka mendidik misalnya, mendidik orang. Jangan seperti orang itu. Ini tentu tidak bagus. Meskipun orang itu di saat melakukan seperti itu berarti tidak bagus. Tapi orang itu bisa berubah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakun. Besok ternyata atau nanti kapan lah kita nggak ketemu dia, ternyata dia itu banyak tuh. Saya ketika di Madinah, teman-teman saya itu ya pada waktu itu celelehan pada nakal juga. Tapi setelah berpisah lama ketemu di Indonesia, ternyata jadi alim banget, bagus banget. Ada yang jadi ketua MUI. Mulai kapan lo jadi orang baik, saya bilang. Setelah itu jadi luar biasa. Maka nggak boleh jadi begitu. Ya ada juga yang masih jabrik sampai sekarang, ada juga. Ya, ada situasi. Makanya yang bagus adalah jangan seperti perbuatan yang begini. Itu yang bagus. Karena orang itu bisa berubah. Ya, jadi di masa umur itu bisa merubah. Jadi tidak boleh. Terus yang menjadi repot juga umat Muhammad kita ini, umat Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan juga banyak yang nakal. Tapi selagi dia mati dalam keadaan musyrik pasti masuk surga. Entah nerakanya 400 tahun itu nggak penting. Tapi tetap masuk surga, ini yang jadi masalah. Itulah keistimewaan umat Rasulullah SAW. Makanya kan kalau benci jangan sampai mentok amat gitu. Nah, kalau senang juga nggak usah mentok amat. Karena apa? Orang banyak sekali cerita orang yang dulunya tidak cocok di dunia di surganya ketemu. Kalau di surga sih, terus gimana? Guyon di situ. Itu maksudnya. Dan dalam kerangka menasihati juga tidak usah langsung lo masuk neraka, nggak usah begitu. Tapi kalau misalnya kalau kamu dalam kondisi seperti ini dan meninggal seperti ini, lo masuk neraka, itu boleh. Nah, gitu. Nah, jadi karena yang dilakukan saat itu adalah perbuatan yang menyebabkan masuk. Jadi akhirnya hidup ini terkontrol enak, mudah ringan. Kita juga bisa bersama orang yang jadi mungkin agak kita kurang cocok. Karena tidak cocok itu kan masalah kondisi. Besok ternyata menjadi cocok. Orang berpermusuhan luar biasa, malah anak kita pada demen, jadi besan. Wah, ngeri wah. Ya. Ada nggak seperti itu? Nah, makanya jadi ahbib habibaka haunamma, cintailah kekasihmu tapi tetap beri ruang karena bisa juga suatu saat berubah menjadi orang yang kamu benci. Bencilah orang yang kamu benci tapi tetap dia kasih ruang karena suatu saat bisa juga menjadi orang yang dekat dan kamu cintai. Itu budaya. Ini bertetangga khususnya luar biasa. Berteman, bersahabat, ada aja. Kadang berpasangan juga. Ini kayaknya kalau lagi cocok luar biasa. Kalau enggak cocok, masya Allah kayak najis aja, ya kan? Tidak ingat kalau jadi lagi udah pernah tidak najis. Nah, jadi begitu. Oke kan, sudah ya. Oke, silakan ada ini. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Ustaz diberi kesehatan, kekuatan dalam memberikan ilmunya kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, berarti kalau sabar dan ikhlas itu nggak usah disebut-sebut gitu Ustaz. Bagaimana kita mengatasinya untuk kita bisa sabar dan ikhlas? Jadi di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 200 berapa itu 65 ya. 1, 2, 3, 4 coba dicek. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Betul kan? Ada ayat itu. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu صَلْدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Coba boleh terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dan penyakit perasaan menerima seperti orang yang berinfakkan hartanya karena ia ria pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya dari itu aja kalau kita kupas kan itu penyakitnya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, yang beriman kan kita. Jangan merusak sedekah. Jadi maksudnya sedekah ini juga sedekah yang ibadah khusus, sedekah ada seluruh amal baik gitu. Ya memang seperti kayak amal baik, amal soleh wajib, ya amal soleh yang kelihatan, amal soleh yang dilakukan bareng-bareng ini kan kelihatan sudah. Ya. Lalu orang yang melakukan kebaikan itu sebetulnya kalau ditelusuri itu adalah orang yang mendapatkan support dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hakikatnya adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti harus diwujudkan, dibanggakan dan disebut-sebut? Wong hakikatnya adalah pemberian Allah. Nah gitu. Maka jangan kamu rusak, jangan kamu batalkan. Dengan apa? Bil mandi. Mandi itu apa? Mandi itu kasratu al-zikri, banyak menyebut-nyebut. Itu awalnya. Ya kan saya sudah biasa berdoa, kan saya sudah selalu sholat malam ya Allah, kan saya sudah, ya kan begitu. Ke Allah aja nggak boleh, ya apalagi ke orang. Nah supaya lengkap di surat
surat 49. Mungkin ayat 14 ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ada kan? Berapa? Oh, 17. Ya, silakan baca. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Tuh, coba kan persis kan yang tadi. Kan aku sudah berislam ya Allah, kan aku sudah sering ke masjid ya Allah, kan saya sudah sering ngaji ya Allah, mestinya beginilah Allah, kira-kira begitulah disebut-sebut. Hah? Ya, jadi merasa berjasa dengan sholatnya, dengan sodakonya, dengan baiknya, dengan ngajinya. Kenapa nggak dibalik? Makasih ya Allah, Engkau telah jadi memudahkan aku, memberikan aku jadi begini. Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak dibalik? Memang ada. Jadi orang tahu-tahu bisa punya kekuatan, punya duit, terus bisa ini. Kan nggak ada. Nah itu maksudnya yang tadi. Nah ketika banyak menyebut, Ibu di sini ada apa sebetulnya di hati ini? Jadi gitu. Wah kalau saya sih nggak pernah absen. Misalnya, ada apa di sini? Gitu. Meskipun kadang, jadi kalau dalam obrolan boleh-boleh aja. Memang Ibu pernah absen nggak pengajian yang itu? Nggak sih, alhamdulillah. Ini saya sebutkan misalnya gini dulu. Saya ke Sumedang itu sudah 380 kali. Dengan ini, saya setiap pekan ketiga dan dilalahnya nggak pernah absen. Kalau absen pasti diganti. Ada Al-Haya, ada pesantren di sana. Ibu Evi suka ke sana juga. Dari Pati, saya setiap pekan keempat dan dilalahnya nggak pernah absen. Terus kalau memang saya sebut dan tidak ada motif apa-apa, terus ngapain disebut? Buat apa? Malah orang juga pusing. Buat apa? Saya mengkhatamkan Al-Quran kemarin, jadi akhir bulan Jumadil Rabiul Akhir. Sekarang kan tanggal yang keberapa hari ini? Hari ini juz 6, jadi tanggal ke-6 Jumadil Ula. Itu ke 1583. Terus apa disebut, manfaatnya apa? Wong ketika disebut di sini ada sedikit aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu buat apa? Wow gitu. Ya kalau wow nggak ada manfaatnya juga diwawin sama manusia ini. Nah gitu. Jadi makanya merusak amal itu adalah dengan banyak menyebut. Meskipun kadang kalau dalam kacamata fikih bolehlah untuk memberikan rangsang orang lain, tapi sulit untuk tazkiyatun nafs seperti itu, tidak mudah. Nah itu makanya menjadi batal. Jadi dan ukuran batal ini juga rusak itu ukuran dohir fikih sama ukuran tazkiyatun nafs beda. Kalau udah mungkin ngaji seperti ini dan saya ngajar laki-laki, sebagian orang ada yang tidak mau. Gimana kok kemudian laki-laki ngajar perempuan? Ada juga. Nah, jadi itulah yang tadi disebut kelas gitu. Ya, begitu. Dan ada ukuran fikih, ada ukuran hati, ada ukuran jadi umum dan seterusnya. Semuanya ada bobotnya dan semuanya ada jadi andilnya untuk
ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batalnya juga sambil nyakitin orang, khususnya yang berhubungan. Peluk lagi. Ini juga sakit yang digituin. Nah begitu, maka tempel mulut, diam lu, nah kan gitu. Meskipun tetap ada yang begitu, maka keluarkanlah bahasa yang baik. Ya, nasihatin, Rasulullah juga menasihatin. Kemudian seorang sahabat selalu minta. Rasulullah sekali minta kasih, sekali minta yang ketiga dikasih. Lalu Rasulullah menasihati orang jadi yang meminta-minta dan menjadi karakter harapan itu nanti ketemu Allah mukanya kagak ada dagingnya. Maka lalu menghadirkan itu, lalu sahabat bilang, mulai saat itu saya sama sekali tidak pernah meminta-minta. Nah jadi begitu. Nah, jadi artinya kemarahannya atau ketidakcocokannya tadi dilampiaskan dengan bahasa yang baik, yang nasihat, yang membuat orang itu sadar. Karena ada ayat yang lain. Wa ammas sa'ila fala tanhar, ya kan, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan kamu hardik, kemudian kepada orang yang minta-minta jangan kamu kasar, bentar. Maka dirubah bahasanya. Orang merubah itu juga orang sabar, Bu. Karena kadang-kadang spontan, gitu kan. Nah, jadi begitu. Itu juga berarti dia mampu mengendalikan jadi kesabarannya. Nah, itu kira-kira. Allahumma shalli. Nah, pengajian-pengajian yang kita tekuni juga ketika tidak diarahkan ke sana, tidak disadari untuk ke arah sana, itu juga tidak akan bisa mempunyai manfaat dalam pengendalian hati dan kebersihan hati. Makanya ya kita ketemulah setiap orang, khususnya kalau tadi saya dari Pulau Kembang, kalau subuh di situ agak macet banget tadi, ya kan. Kalau biasa naik Grab itu 90 sampai 100, 110. Nah, kalau disebut angkanya rata-rata pada tahun. Terus mintanya 150. Kita ini sudah biasa. Biasanya lebihnya 110, 115, 120. Kenapa 150? Saya bilang, mau nggak? Ya udah 13 Pak. Oke. Ternyata macet. Ini orang nyupir sambil marah. Saya sambil ngaji karena ada simakan ada ini. Jadi saya bilang mobil kamu ini berkah pagi ini. Saya dari Pulau Gebang sampai situ dapat 3,5 juz. Ya, tidak melihat. Nah, berarti kamu ini nggak usah pakai muka begitu, nanti saya kasih 150. Saya bilang begitu. Terus mulai tenang. Terus saya tanya, lo dari mana? Dari Padang Pak. Oh, berarti Bu yang Mahyar, saya bilang gitu. Ya, jadi akhirnya apa? Jadi sampai di rumah, kamu yang baik, yang tulus mencari rezeki. Kalau dengan marah-marah itu bersifat kabur, saya bilang. Saya kasih 150 sesuai dengan permintaannya. Ya, jadi gimana Bunda itu bahwa apa saya bilang keberkahan dicari dengan bahasa yang baik juga, kemudian husnul sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dilarikan ke hati. Coba kalau okol itu penting ya. Dan saya diminta komunikasi dengan dua orang, yang satu sebenarnya pengusaha, yang satu kena kanker dan sudah diangkat
dia juga punya dokter terus bilang, ya pokoknya pesan dokter dibuat enjoy katanya. Ya terus banyak sedekah, mudah-mudahan bisa begitu. Yang satu lagi bangun jatuh bangun terus ngomong, saya Pak Ustadz kalau saya pikir pakai akal ternyata saya nggak masuk akal. Tapi kalau saya pikir pakai hati saya menjadi tenang. Waktu bangun jatuh bangun saya sekarang saya sangat percaya dengan jadi yang membantu saya tidak pernah hitung duit dan setiap makan cuma laporan ternyata hidup saya tenang dan saya bisa ngaji meskipun penyakit saya itu banyak banget begitu katanya. Jadi luar biasa, ada ini ya yang mengandalkan ini luar biasa. 16 perusahaan pusing juga hidupnya luar biasa. Ini mengandalkan ini ada wilayahnya, ini ada wilayahnya. Ya luar biasa. Kalaulah kenapa hidup sengsara? Memang yang sengsara lo doang. Nabi Adam dulu sengsaranya bukan main. Betul tak? Nabi Adam buat gimana nggak sengsara? Diturunkan dari surga yang satu di ujung sono, yang satu di ujung sono, pencariannya bertahun-tahun. Hidup ini memang sengsara, tapi ketika Allah menjadi tidak sengsara. Nah, gitu. Mana sudah sengsara beneran, kelihatan semakin tua banget begitu. Ya kan, coba kalau sengsara tapi ternyata kelihatan lebih muda. Lo kok hidupnya enak banget sih? Siapa bilang? Tuh muka lo ceria dan muda. Nah, itulah seni. Hidupnya adalah seni. Jadi memang kalau sengsara mesti harus teriak-teriak itu. Nah, memang kalau teriak-teriak ada yang nolong. Kalau yang tidak cocok malah syukurin lo kan begitu. Nah, ya. Jadi luar biasa. Ya, bahwa orang yang tidak tahu sejatinya ternyata mengira ibu orang enak, orang cukup karena kelihatan mukanya aja ceria dulu. Memang harus teriak-teriak itu. Nah, jadi begitu. Itulah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang mengeluh, kelihatan setiap ketemu orang begitu. Itu orang yang dibenci oleh Allah karena tidak pernah menampakkan kemahabesaran Allah, kemahaban. Memang lo nggak punya Allah, kenapa mesti harus ngersulo mengadu maha besar Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya benar. Alhamdulillah. Cukup ya? Jam 11 tuh. Ya, cukup kan nggak ada yang nanya lagi. Ya, tapi tetap standar yang ini ketika kita cekatan untuk melaksanakan perintah Allah, maka itu adalah jadi bernilai ibadah semuanya. Tapi merubah ibadah kita menjadi tazkiyatun nafs itu adalah pekerjaan yang lain. Gitu. Kalau aku sih bilang ngaji terus, buktinya ngaji. Nah, ya ngaji lah. Tapi setiap orang juga ngedumel melulu, itu nggak ada buktinya ngaji itu. Maka merubah kepatuhan peribadahan menjadi tazkiyatun nafs. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyah was-salamata min kulli baliyah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna kulla umri husni amal, khususnya yang hadir dan haji pada hari ini dan yang biasanya dan temannya dan keluarga besar jamaah masjid Al-Ikhlas. Semoga dimulakan Allah Subhanahu wa taala atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum